bank itu tidak terjadi begitu saja. Ada banyak sekali faktor yang memengaruhi, baik dari dalam diri nasabah seperti keyakinan dan motivasi, maupun dari luar seperti lingkungan sosial dan budaya. Nah, di bank syariah, perilaku konsumen memiliki ciri yang unik. Nasabah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tapi juga aspek kehalalan, keberkahan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Inilah yang membuat perilaku konsumen di bank syariah menarik untuk dianalisis, karena keputusan yang mereka ambil tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga spiritual secara nilai. Halo semua, perkenalkan nama saya Amelia Ramadhani. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Aditya Zamroni, Dana Amila, dan Dini Alifaza yang akan menjelaskan materi ini secara bergantian. Baik, saya selaku pemateri pertama akan memulai pembahasan dari bagian pertama, yaitu definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi entah itu barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam konteks bank syariah, perilaku ini mencakup keputusan nasabah untuk memilih, menggunakan, dan tetap loyal terhadap produk atau layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jadi bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal nilai kehalalan dan keberkahan dari produk yang dipilih. Untuk slide berikutnya yaitu karakteristik khusus konsumen bank syariah. Konsumen bank syariah memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan dengan konsumen bank konvensional. Mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan fungsional, tapi juga sangat memperhatikan aspek kehalalan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Prinsip utama bank syariah adalah harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Artinya, nasabah bank syariah memilih produk bukan hanya karena keuntungan, tapi juga karena nilai religiusitas dan keyakinan bahwa transaksi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini kita masuk pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh banyak hal, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Faktornya antara lain faktor religiusitas, faktor psikologis, faktor pengetahuan dan literasi, faktor sosial dan budaya, faktor produk, faktor layanan, dan faktor lokasi dan aksesibilitas. Tidak hanya itu, ada faktor promosi dan komunikasi, faktor harga atau imbal hasil, faktor ekonomi, dan lingkungan. Nah, semua faktor ini saling berhubungan dalam membentuk keputusan nasabah untuk memilih bank syariah. Nah, faktor yang pertama yaitu religiusitas. Ini adalah faktor yang paling dominan dalam keputusan memilih bank syariah. Nasabah dengan tingkat religiusitas tinggi akan memilih bank syariah karena ingin memastikan bahwa transaksi mereka bebas dari riba, gharar, dan maisir. Meskipun return atau bagi hasilnya mungkin lebih kecil, namun bagi mereka yang penting adalah transaksi yang halal dan sesuai ajaran agama. Baik, saya Aditya Zamroni akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis juga berperan penting dalam perilaku konsumen. Ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran. Motivasinya bisa dua, yaitu motivasi spiritual, memilih bank syariah karena ingin beribadah. Dan yang kedua, motivasi ekonomi, yaitu karena sistem bagi hasil dianggap lebih adil. Selain itu, persepsi nasabah juga penting, bagaimana mereka melihat produk bank syariah, apakah benar-benar berbeda dari bank konvensional atau tidak. Lalu, pengalaman sebelumnya juga mempengaruhi keputusan mereka di masa depan. Selanjutnya, yaitu faktor pengetahuan dan literasi. Tingkat pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip bank syariah masih cukup rendah. Banyak nasabah yang memilih bank syariah hanya karena anjuran agama, tanpa benar-benar memahami bagaimana sistemnya bekerja. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan syariah sangat penting agar masyarakat tidak hanya tahu ini halal, tapi juga paham kenapa dan bagaimana sistem syariahnya berjalan. Selanjutnya adalah faktor kepercayaan atau trust. Dalam dunia perbankan, kepercayaan adalah segalanya. Untuk bank syariah, ada 4 dimensi utama dari kepercayaan nasabah. Yang pertama, kepercayaan pada integritas bank dalam menerapkan prinsip syariah. Dan yang kedua, kepercayaan pada Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam mengawasi operasionalnya.
Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap keamanan dana yang disimpan. Dan yang keempat adalah kepercayaan terhadap transparansi laporan keuangannya. Kalau keempat hal ini bisa dijaga, maka nasabah akan lebih yakin dan loyal terhadap bank syariah. Dan selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga punya pengaruh besar, misalnya keluarga, teman, komunitas, atau tokoh agama. Bisa menjadi faktor pendorong seseorang untuk memilih bank syariah. Di masyarakat dengan populasi muslim yang besar, dukungan terhadap perbankan syariah juga lebih kuat. Selain itu, tren halal lifestyle yang semakin populer juga membuat masyarakat lebih terbuka terhadap produk-produk syariah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu model perilaku konsumen dalam bank syariah. Ada 5 model utama yang digunakan, yaitu pertama, model rasional atau ekonomi, yang kedua, model pembelajaran, yang ketiga, model psikoanalitis, yang keempat, model sosiologis, dan yang terakhir, model kotak hitam. Jadi, kita akan membahas satu persatu dari 5 model tersebut. Yang pertama, model rasional atau ekonomi. Model ini berasumsi bahwa konsumen adalah makhluk rasional yang mencari nilai maksimum dengan pengeluaran minimum. Dalam konteks bank syariah, meskipun dipengaruhi faktor religius, nasabah tetap mempertimbangkan faktor ekonomi seperti imbal hasil dan biaya administrasi. Jadi, bank syariah harus tetap kompetitif baik dari segi harga maupun keuntungan yang ditawarkan agar bisa bersaing dengan bank konvensional. Yang kedua, model pembelajaran. Model ini menyatakan bahwa perilaku konsumen terbentuk dari pengalaman masa lalu. Kalau pengalaman nasabah dengan bank syariah menyenangkan dan transparan, mereka cenderung akan kembali dan bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Karena itu, penting bagi bank syariah untuk menjaga pengalaman dan memberikan edukasi secara konsisten agar nasabah terus percaya. Selanjutnya, model ketiga, psikoanalitis. Model ini menekankan pada emosi dan motivasi bawah sadar. Banyak nasabah memilih bank syariah karena mencari ketenangan batin dan rasa aman secara spiritual. Keputusan ini bukan semata logika, tapi juga karena keyakinan bahwa transaksi di bank syariah lebih berkah dan jauh dari dosa riba. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, saya Dini Alifaza akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu model 4 sosiologis. Model ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang dalam memilih produk termasuk bank syariah sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Artinya, nasabah tidak selalu memutuskan sendiri, tapi juga terpengaruh oleh keluarga, teman, komunitas, dan tokoh masyarakat. Misalnya, ketika keluarga kita sudah lebih dulu menggunakan bank syariah, biasanya kita juga ikut karena merasa itu pilihan yang baik dan sesuai dengan nilai agama. Selain itu, tokoh agama dan ulama punya pengaruh besar. Saat mereka menyarankan untuk menjauhi riba, banyak jamaah yang akhirnya memilih bank syariah karena merasa itu bagian dari ketaatan. Pengaruh seperti ini disebut pengaruh sosial normatif, yaitu keinginan untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang diyakini besar dan benar oleh lingkungan. Kemudian ada juga pengaruh budaya. Budaya masyarakat Indonesia yang religius menjadi lahan subur bagi perkembangan bank syariah. Sekarang juga sedang berkembang tren halal lifestyle, mulai dari makanan sampai keuangan. Tren ini memperkuat kesadaran bahwa menggunakan layanan keuangan syariah bukan hanya soal transaksi, tapi juga bagian dari identitas kita sebagai muslim.
Jadi, bagi bank syariah penting untuk memanfaatkan pengaruh sosial dan budaya ini. Misalnya dengan mengadakan edukasi keuangan di komunitas, kerjasama dengan pesantren atau kampus Islam, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam kampanye syariah. Dengan begitu, nasabah tidak hanya datang karena promosi, tapi karena merasa menjadi bagian dari gerakan sosial menuju keuangan yang lebih halal. Selanjutnya, model 5 kotak hitam atau black box. Model ini menggambarkan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen terjadi di dalam pikiran mereka yang tidak bisa kita lihat langsung. Konsumen menerima berbagai stimulus seperti promosi, harga, atau produk baru. Kemudian mereka memikirkannya di dalam kotak hitam atau proses mentalnya, lalu menghasilkan respon berupa tindakan membeli atau tidak membeli. Contohnya, Bank Syariah membuat promo tabungan dengan nisbah bagi hasil lebih tinggi. Itu stimulusnya. Lalu nasabah memikirkan apakah ini aman, apakah ini akan sesuai prinsip syariah. Itulah proses di dalam kotak hitam. Kalau mereka yakin, maka responnya adalah membuka tabungan. Kalau belum yakin, maka mereka akan menunda untuk membuka tabungan. Syariah, isi dari kotak hitam ini tidak hanya soal logika ekonomi, tapi juga nilai spiritual. Nasabah sering menimbang bukan hanya soal untung rugi, tapi juga keberkahan dan ketenangan batin. Bagi pihak bank, model ini penting untuk memahami bagaimana cara promosi dan pelayanan bisa membentuk persepsi positif di benak nasabah. Misalnya, komunikasi yang jujur, edukasi produk yang transparan, dan pelayanan yang ramah bisa memperkuat kepercayaan sehingga respon nasabah menjadi lebih positif. Jadi, intinya model ini menegaskan bahwa strategi pemasaran bank syariah harus menyentuh dua sisi, yaitu rasional dan spiritual, dan harus meyakinkan secara logika, tapi juga menenangkan secara hati. Selanjutnya, kesimpulan. Dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku konsumen bank syariah sangat kompleks karena dipengaruhi banyak faktor, baik secara internal seperti religiusitas, motivasi dan kepercayaan, maupun eksternal seperti budaya, promosi, dan lingkungan sosial. Selain itu, ada 5 model perilaku konsumen yang memberi kita pemahaman menyeluruh. Model rasional melihat sisi logika ekonomi, model pembelajaran menekankan pengalaman, model psikoanalitis melihat emosi dan motivasi, model sosiologis menyoroti pengaruh sosial, dan model kotak hitam menjelaskan proses berpikir konsumen yang tidak terlihat. Dari sini kita tahu bahwa nasabah bank syariah tidak hanya berpikir soal keuntungan, tapi juga mencari ketenangan batin dan keberkahan dalam transaksi. Karena itu, strategi bank syariah harus memadukan aspek spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi agar dapat membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Demikianlah pembahasan dari kami mengenai analisis perilaku konsumen bank syariah. Kami harap penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa perilaku konsumen di bank syariah bukan hanya tentang logika keuangan, tetapi juga tentang nilai, kepercayaan, dan keyakinan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.